Banyak seller yang bangkrut di setiap tahunnya. Teman-teman harus mengetahui ternyata di tahun 2023 seller online itu banyak banget yang benar-benar tutup atau bahkan memutuskan untuk udah deh stop jualan online-nya, berhenti untuk jualan online dan memutuskan untuk tidak lanjut lagi jualan online-nya. Benar-benar berhenti atau bahkan ada yang sampai berubah jualan kategorinya. Kira-kira apa yang terjadi dan penyebabnya apa? Kenapa banyak seller yang bangkrut di setiap tahunnya? Gue banyak melihat toko yang sudah nggak aktif berbulan-bulan. Ada yang dia cuman jual stok-stok yang sisa-sisaan aja, ada yang memang udah nggak update lagi. Bahkan gue juga banyak melihat seller yang memutuskan untuk berhenti jualan online dan jadi affiliate dibandingkan menjadi seller jualan online. Jadi sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang membuat seller online itu berubah pikiran dan memutuskan untuk udahlah stop aja jualan online-nya? Change in demand. Kalian tahu kan bahwa produk kalian itu terjual karena ada permintaan. Namun apa yang terjadi ketika permintaan itu berkurang atau bahkan berubah? Sudah pasti produk yang kalian jual jadi kurang laku. Bisa jadi karena modelnya yang sudah bosen, harganya yang udah nggak masuk, udah banyak yang memiliki produk tersebut. Yes, jadi kalau misalnya kita ngomongin soal jualan online ya, kita nggak ngomongin jualan online-nya kita lupain dulu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal jual beli atau retail, kita tuh bisa jualan produk kalau ada permintaannya. Kalau misalnya permintaannya berkurang, sudah pasti kita jadi susah untuk menjual produk tersebut. Nah, permintaan itu menurun, ada banyak faktor. Nah, misalnya kita ambil contoh brand Tupperware. Perusahaan multifunctional Tupperware ini terancam bangkrut. Hal ini terjadi karena kondisi keuangan perusahaan yang memburuk. Hal ini juga tak lepas dari penjualan produk yang menurun. Tupperware sendiri itu bisnis yang sudah berjalan lebih dari 75 tahun lah teman-teman. Dan sekarang lagi terancam bangkrut. Belum bangkrut ya, tapi terancam bangkrut. Kalau misalnya gue baca-baca dari artikel, katanya ini harga produknya terlalu mahal untuk ukuran Tupperware. Sudah jelas, dulu sebelum ada penjualan di online, orang semuanya taunya Tupperware. Pergi-pergi ke toko kelontong, cari kebutuhan untuk dapur, untuk kotak bekal dan sebagainya, botol minum, itu belinya Tupperware. Tapi semenjak ada online, mulai ada penurunan harga, distributor bisa jual lebih murah, atau mungkin ada brand-brand yang sudah terbiasa ngambil kuantiti banyak, itu bisa jual lebih murah, dan ada produk-produk bikinan lokal, ada juga produk impor, sehingga membuat brand Tupperware ini harus mengalami penurunan penjualan. Sedangkan kita bisa melihat produk-produk yang sama, yang materialnya sama, plastik, itu bisa dijual dengan harga yang lebih murah, harga lebih miring, tapi bukan brand Tupperware. Sehingga ini yang ngebuat brand Tupperware itu terancam bangkrut. Ini adalah salah satu contoh yang menarik banget buat teman-teman pelajarin. Kenapa? Sekelas brand Tupperware aja yang sudah berdiri lebih dari 75 tahun aja bisa mengalami penurunan. Jadi bukan berarti bisnis lu ketika sudah di online lebih dari 3 tahun, lebih dari 4 tahun atau 5 tahun itu tidak bisa mengalami penurunan kalau misalnya kalian tidak mengevaluasi atau mungkin tidak up to date dengan apa yang terjadi pada market. Nah, adaptasi jualan online ini merupakan salah satu adalah bentuk adaptasi yang harus kita pelajari teman-teman. Dan juga ketika kita jualan produk, kita juga harus mengetahui permintaan market ini sebenarnya yang terjadi saat ini seperti apa. Harga-harga di market juga yang terjadi seperti apa, sehingga kita tidak blunder ke depannya. Ingat, produk yang sama, material yang sama, itu bisa membuat toko kalian hancur. Jadi pastikan kalian juga harus up to date terhadap perkembangan semua ini. Perubahan generasi membuat penurunan penjualan Tupperware juga menjadi salah satu faktor. Banyaknya produk yang lebih multifungsi dan harga yang lebih kompetitif membuat akhirnya Tupperware mengalami penurunan tajam. Kita doakan saja ya supaya Tupperware tidak kenapa-napa. Kenapa tadi gue sempat singgung soal perubahan generasi? Mungkin zaman-zaman orang tua kita itu masih mengetahui Tupperware. Tapi coba kalau kalian perhatiin generasi-generasi sekarang, anak-anak muda sekarang itu gue rasa jarang yang tahu brand Tupperware ya, atau mungkin tahu dari orang tuanya ya, tapi gue yakin udah berkurang banget karena udah beda generasi, brandingnya aja udah beda. Kita era di mana branding kita dari Instagram, dari TikTok, kalau orang zaman dulu kan dari toko-toko kelontong, dari di Indomaret, Alfamart dan sebagainya, sehingga wajar penurunan karena generasi sekarang yang sudah mulai beranjak dewasa tidak tahu brandnya. Namun kita lihat contoh lainnya adalah seperti penjualan kabel teman-teman. Penjualan kabel tipe mikro. Teman-teman mungkin tahu ya, banyak dari sini teman-teman itu ada yang mungkin menggunakan handphone, gadget atau elektronik kalian yang lain itu menggunakan charger tipe mikro. Tapi kalau misalnya kita lihat, banyak seller yang jualan kabel tipe mikro itu sudah mengalami penurunan penjualan. Kenapa?
Karena udah banyak gadget itu yang berubah chargerannya jadi Type C, teman-teman. Jadi tipe C. Yang tadinya tipe micro kenceng banget, perlahan-lahan mulai ke tipe C. Udah gitu tipe C bisa lebih fast charging juga. Secara handphone, elektronik, udah banyak yang tipe C. Otomatis kalau misalnya kita sebagai seller tidak mengevaluasi atau tidak mencari tahu, atau mungkin merem mata, kita mau jualan yang kabel tipe micro doang tanpa mau adaptasi atau mencoba jualan tipe C juga, teman-teman, Type C, udah siap-siap blunder. Ini adalah salah satu contoh juga yang harus kalian pahami, bahwa ketika kalian berada di produk zona nyaman yang sudah kenceng banget, itu bisa blunder sewaktu-waktu. Karena ya kabel mikro aja yang sudah dipakai chargernya puluhan tahun, perlahan-lahan mulai digeser ke Type C. Bahkan iPhone pun nanti kedepannya juga katanya ke Type C juga, ke tipe C. Jadi ya kalian makanya harus benar-benar mengetahui permintaan pasar, update pasar, produk-produknya kayak gimana, biar kalian nggak blunder, supaya kalian nggak bangkrut juga lah ke depannya. Tight competition, persaingan bisnis udah pasti nggak bisa kita hindari, baik persaingan antar kategori maupun produk yang benar-benar sama. Kompetisi yang keras ini membuat banyak seller mengalami penurunan omset karena persaingan yang tidak sehat, yaitu persaingan soal banting-bantingan harga. Banyak hal yang bisa dipertimbangkan sebelum kalian menentukan produk itu benar-benar mau diturunkan harganya atau bahkan sampai rugi atau tidak untuk jualannya. Banyak seller yang benar-benar salah langkah dalam hal ini. Fokusnya cuma ke banting harga aja, padahal ada cara-cara lain yang bisa kalian maksimalkan selain daripada harus banting-bantingan harga. Ngomongin soal price war atau banting-bantingan harga, itu memang udah agak berat untuk kita hindari. Kita juga nggak bisa menghindari mengenai toko-toko online yang lain atau toko kompetitor kita yang lain itu menjual produk yang bener-bener sama dengan yang kita jual. Bisa jadi ntar dia bantingin harga, produknya sama persis, penjualan kita jadi turun, dia aja jadi naik karena harga dia lebih murah. Itu udah berat kita hindari. Cuman sebenarnya banyak pertimbangan, banyak strategi lain yang bisa kalian lakukan sebelum kalian memutuskan untuk banting harga. Sebenarnya case ini juga udah gue sering bahas di video-video gue sebelumnya, teman-teman. Gue ingetin ke kalian sekali lagi, ada satu hal yang menurut gue bisa kalian pikirkan sebelum kalian memutuskan untuk banting harga, yaitu ketika kalian menentukan mau memutuskan untuk turunin harga atau enggak, kalian juga harus memastikan kira-kira produk ini ketika gue banting worth it atau enggak. Apakah bisa drive sales ke produk-produk yang lain atau tidak. Percuma kita banting harga tapi si customer hanya beli produk itu doang, jadinya untung tipis atau mungkin jual rugi, tapi penjualan kita yang lain jadi nggak naik. Lebih baik kita banting harga, ya udah, karena mungkin udah bener-bener red ocean market banget, tapi produk-produk di toko kita tuh yang lain bisa tetap kejual. Tapi kalau misalnya nggak kejual, buat apa lu banting harga, buat apa lu jual rugi untuk produk itu doang, sedangkan nggak driving sales ke produk yang lain. Itu adalah bahan concern yang harus kalian pertimbangkan juga, teman-teman. Jadi ketika lu lihat ada seller yang banting harga, bukan berarti langsung eksekusi banting harga. Coba lu pikirkan dulu, lu analisa dulu, kira-kira ini layak atau enggak untuk kita turunin harganya. Atau mungkin kita bisa memutuskan untuk benar-benar kita ganti produk yang kita jual, atau produk tersebut gak usah kita ikut-ikutan banting harga, tapi kita naikin produk-produk yang lain. Itu juga bisa. Maybe next time gue akan bahas lebih dalam mengenai price war. Kalau misalnya teman-teman mau gue bahas mengenai banting harga, coba kalian tulis di kolom komentar deh. Nanti next video coba gue bahas mengenai strategi banting-bantingan harga inilah. Kalian juga tahu bahwa penjualan itu kan juga harus sehat ya. Kita kan ada biaya operasional, kita juga harus memikirkan mengenai performa toko kita, penjualan kita ke depannya. Kemudian kalian juga harus stepping out of your comfort zone. Jualan itu nggak bisa terlalu nyaman ya. Boleh kita bernyaman diri penjualan lagi bagus-bagusnya, tapi kayaknya bisnis kalau penjualannya terlalu mulus atau berjalan terlalu mulus juga harusnya kita curiga ya. Pasti akan ada sesuatu yang bahaya untuk toko kita ke depannya atau untuk bisnis kita. Nah, at least kalau menurut gue ketika lu bisnis, kita ambil contoh bisnis online, kita harus bener-bener menganalisa atau kita prediksi masa depan, prediksi apa yang bakal terjadi. Minimal lu tahu cara untuk menghindari supaya gak bakal kena kejadian ke toko kita, atau punya backup plan sebelum kalian bener-bener mendapatkan kejadian itu. Kalian punya backup plan ya, jadi kalau sampai ada kejadian kenapa-napa, kalian tahu harus melangkahnya seperti apa. Kalau gue terbiasa untuk prediksi akan terjadi, kira-kira bakal apa. Jadi gue ada antisipasi biar gak kenapa-napa lah. Contoh paling gampangnya kayak kenaikan biaya layanan, itu gue udah antisipasi.
gue udah prediksi kayaknya beberapa bulan lagi kayaknya bakal ada kenaikan harga, atau mungkin ada kenaikan potongan fitur atau kayak gimana. Jadi gue memang udah pikirkan, akhirnya gue udah nyiapin margin yang spare cukup, udah gue naikin harganya. Jadi ketika biaya layanan naik, ya udah gue nggak masalah. Sedangkan seller-seller lain itu udah pada kaget, wah tiba-tiba admin naik baru ganti harga. Kalau gue pribadi udah ganti harga duluan. Kalau misalnya kalian bingung, gue juga sering update di channel YouTube gue atau di TikTok gue atau di Instagram gue mengenai prediksi-prediksi market gue. Kayak kemarin aja gue prediksi mengenai 3 fitur. Jadi ya kalian juga boleh pantengin sosial media gue atau termasuk YouTube gue supaya kalian gak ketinggalan. Jadi kalian tahu apa yang bakal terjadi, jadi kalian punya backup plan. Kayak gitu teman-teman. Makanya gue sih berharap kalian stay tune terus di TikTok gue, Instagram gue, dan channel YouTube gue. Makanya kalian follow dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi. YouTube jangan lupa subscribe. Seperti yang gue bilang, namanya kita bisnis online itu kan bisnis digital. Perubahan itu bakal selalu terjadi. Terjadi perubahannya kapan kita nggak pernah tahu. Namanya digital itu terus berkembang. Kadang-kadang minggu ini bisa berubah, terus tiba-tiba 2 minggu lagi berubah lagi. Itu kita nggak bisa tahu teman-teman. At least kita punya prediksi sedikit lah kira-kira apa yang bakal terjadi. Tapi ketika ada perubahan kita belum siap, kita bisa langsung adaptasi supaya kita nggak blunder. Nah, itu jadi adalah hal-hal yang ngebuat seller online bisa bangkrut teman-teman. Jadi, semoga dengan video ini kalian paham bahwa kalian tidak boleh berada di zona nyaman. Meskipun kayak tadi brand Tupperware sudah berjalan puluhan tahun aja bisa terancam bangkrut. Jadi, buat kita semua nih yang baru bisnis online, baru bertahun-tahun, belum puluhan tahun, jadi ya nggak boleh terlalu over PD juga teman-teman. Selalu jaga-jaga namanya bisnis ya teman-teman ya. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat teman-teman di sini yang sudah nonton video ini sampai detik ini. Semoga kalian mendapatkan insight baru, wawasan baru. Dan buat teman-teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desi.store/riogandi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau face to face online atau offline meeting, bisa hubungi ke nomor di bawah ini teman-teman. Oke guys, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Dan semoga kalian bisnisnya berjalan dengan baik terus. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar aja. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Rio Gandhi, peace out.